Ini memang sebuah cita-cita besar, harapan yang terkandung di antara kecemasan dan keprihatinan. Dan hal yang pasti sangat menggoda di tengah segala kesulitan yang sedang dihadapi bangsa ini. Tawaran pengelolaan tambang begitu masif dilakukan oleh penguasa yang tidak jarang berkolaborasi juga dengan gereja atas nama peduli. Tentunya gereja menolak berkolaborasi dalam kejahatan. Saya juga masih mempelajari banyak hal untuk bisa tahu apa-apa yang menjadi tanggung jawab saya. Sekilas saya baca bahwa gerakan Laudato Si global, universal, katakanlah demikian, menyebut diri bermitra dengan dikasteri for promoting integral human development dari Tata Suci yang dibimbing oleh Kardinal Luis Antonio Tagle. Artinya ini mitra itu apa? Berarti ada badan sendiri atau lembaga sendiri, tidak menjadi satu, tidak bagian, tetapi bermitra. Artinya ada kemandirian di sana. Dan di tingkat nasional bermitra dengan Komisi KKBPNP, KBI, Komisi PSE, Komisi Pendidikan, Karitas Indonesia, SGPB, dan MNPK. Dengan posisi akhirnya menjadi mitra dari komisi-komisi yang ada di KBI. Lalu di keuskupan-keuskupan bermitra di bawah bimbingan Komisi Diosesan, tentunya bersama dengan yang ada di KBI. Dan ketika saya mengatakan dulu ada berbicara dengan Suster Vincent, apakah mungkin Laudato Si di tingkat keuskupan itu menjadi komisi? Setelah saya pelajari, ini berarti bisa ada kemungkinan, tetapi juga bisa tidak. Lalu yang terpikir dominan dalam pemikiran saya adalah ini menjadi gerakan yang mandiri, yang nanti tidak eksklusif menjadi gerakan dari gereja, tetapi justru harus memperluas lingkaran pengaruh ke sebanyak mungkin orang, juga lembaga-lembaga yang punya perhatian khusus kepada kelestarian lingkungan hidup, sehingga mungkin nanti kita terbiasa dan terlatih ketika membawa misi ini, tidak membawa identitas kita. Artinya satu gerakan yang sebetulnya mau mengajak semua orang untuk memberi perhatian pada lingkungan hidup, kelestarian alam. Di Keuskupan Tanjung Karang, karena ada tahun arah dasar yang pada tahun ini adalah cinta budaya dan kaderisasi politik cinta tanah air, serta tahun depan tahun keadilan sosial kemanusiaan, kami mengajak seluruh umat juga untuk terlatih memberi diri bagi panggilan kemanusiaan, keadilan sosial yang tujuan terakhirnya adalah kesejahteraan umum atau kebaikan bersama, yang juga dalam prakteknya nanti entah bentuk-bentuk yang menunjukkan bagaimana kita berbakti kepada bangsa dan negara atau masyarakat
atau pengabdian kita kepada sesama, ya sedapat mungkin ya tidak membawa kepentingan identitas kekatolikan, ya. Karena ketika kita misalnya pada saat ini di Indonesia, walaupun itu sebuah gerakan bersama, misalnya ada dialog lintas iman, kerjasama lintas iman, ya, dengan maksud untuk mengajak kelompok-kelompok primordial kepentingan ini bisa duduk bersama dan bekerja sama. Menurut hemat saya itu tetap membawa identitas, membawa kepentingan, paling tidak bajunya yang nanti ingin kita perlihatkan bahwa kami bisa bekerja sama. Nah, karena itu penekanan dari Keuskupan Tanjung Karang adalah bagaimana kita membawa hal yang menyatukan dan mengikat kita, yang paling utama adalah kemanusiaan kita. Karena dalam kemanusiaan kita tidak ada bedanya, ya, agama apapun, suku apapun, kepentingan primordialitas apapun, dan yang coba kami hidupi. Nah, bisa kerjasama sehebat apapun, tetapi kita tetap bawa baju kita masing-masing, itu artinya tetap ada kepentingan eksklusif kita. Panggilan yang tidak mudah, tetapi itulah inti dari persaudaraan sejati yang juga dibawa oleh Paus Fransiskus. Ketika kita bisa kembali kepada bahasa saudara kita Muslim itu fitrah kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai citra Allah yang sama dalam kemanusiaan, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan kemanusiaan, sehingga baju-baju identitas ini menjadi kepentingan di bawahnya. Tugas yang sangat berat ya, dari panggilan gereja dan juga Bapak Suci Paus Fransiskus. Tapi di Keuskupan Tanjung Karang kami akan mencoba sesuai dengan arah dasar ini. Kemarin pertemuan kita sebagai salah satu latihan kita untuk membuktikan bahwa panggilan kita sungguh-sungguh panggilan yang menyatukan, panggilan yang mengikat kita dalam satu kepentingan besar yang sama, yaitu kesejahteraan seluruh umat manusia di pihak kemanusiaan dan juga kelestarian seluruh alam ciptaan, ya. Sehingga memang tema-tema yang sangat penting ketika kita berani mengatakan dunia adalah rumah kita bersama. Itu bukan dalam arti kita tetap membawa identitas kita masing-masing, tapi rumah kita bersama karena kita satu saudara dalam kemanusiaan, ya. Mungkin kita adalah pelopor dan perintis karena panggilan dari Tuhan. Kita bisa mengerti panggilan itu sangat penting karena ada misteri inkarnasi yang memimpin kita sampai ke sana, Allah yang menjadi manusia. Tapi misteri inkarnasi juga harus kita lihat kembali dalam rangka misteri penciptaan, di mana manusia diciptakan dalam kemanusiaan yang sama sebagai citra Allah. Memang ayat ini yang tidak mudah. Kita coba, ya, dari bumi Lampung ini. Setuju? Kayaknya mulai ragu-ragu. Ya. Tugas berat, ya, sangat susah melepas tugas saya sebagai uskup untuk keliling kemana-mana, mengatakan saya adalah saudaramu kepada tokoh-tokoh NU, kepada orang beragama lain ketika kumpul di FKUP atau apa, kan semua masih membawa kepentingan masing-masing. Artinya sepertinya sulit sekali kita bisa mengerti bahwa kita adalah
sesaudara dalam kemanusiaan. Padahal itu muncul dari tujuan misteri penciptaan. Nah, kita tahu katanya kalau namanya tujuan cita-cita, visi itu adalah titik di mana kita berangkat. Kalau Allah berangkatnya dari kisah penciptaan, menjadikan manusia adalah citra Allah, pasti ujungnya adalah juga ketika kita bisa membangun persaudaraan yang sejati, melihat kemanusiaan sebagai penyatu kita, karena kita nanti bisa sama-sama memanggil saudara. Sekian dan terima kasih. Nah, kita perlu bicarakan semoga kita menjadi terang bagi semua orang. Dan terang semua orang itu hanya kalau kemudian kita kembali ke akar kita, berangkas coba dan mencoba setia pada proses kita lingkaran, mengulang dari aksi, refleksi, evaluasi menjadi satu lingkaran. Dan kalau Tuhan menghendaki, maka di situ ada pisang, dan pisang adalah buah kesejahteraan kepada semua orang. Bukan hanya kepada kita, tapi juga teman spesies yang dekat dengan kita, begitu. Pisang adalah juga makanan dari kera sahabat kita, begitu. Dan artinya kemakmuran kita bukan hanya kemakmuran kita pribadi sebagai manusia, tapi kemakmuran kita berikan kepada seluruh kehidupan. Kemudian, ini tak ada kata ya. Dan kalau jagung itu menarik, kalau dalam tradisi suku Indian, jagung itu tanda penyembuhan, tanda ibu. Kemudian juga jagung itu isinya banyak, dan itu tanda kita. Seperti kita yang berkumpul dari begitu banyak tempat, tapi kita disatukan oleh satu jungle yang sama. Satu tongkol yang sama. Tongkol itu ikan. Tongkol. Iya. Kemudian ya, dan yang ada di sana pun ada kelapa muda. Dan kelapa muda ngomong ketika zaman revolusi 45, waktu itu saya masih belum ada. Itu menjadi tanda perlawanan atau tanda perjuangan. Ketika para tentara prajurit itu lelah, mereka naik pohon kelapa dan mereka minum dari kelapa itu kan, bukan kesegaran. Kelapa juga menjadi simbol dari kemandirian kan, karena dari akar sampai dengan seluruh bagiannya itu bisa kita manfaatkan. Maka itulah semangat kita. Monsinyur, seperti Bapak Ibu semua, itulah semangat kita. Berakar pada semangat Kristiani, kemandirian, disatukan seperti jagung. Kita berasal dari manapun, jadi kita disatukan dengan forum ini, kita membangun bersama-sama dengan metode Zigzag, kita belajar lebih terang, dan semoga kita menjadi dekat, baik itu kelimpahan bagi kita semua, bangkol, dan juga menjadi dekat bagi semua makhluk dalam kita. Maka semoga pesan tadi, pesan yang tidak jelas dan praktik tadi, itu mendengar bagi kita semua dan itu menggerakkan. Tapi kita semua tahu, khususnya Bapak Ibu semuanya jelas dari segi usia jauh lebih tua daripada saya. Artinya kita tahu bahwa perjuangan kita tidak mudah, tetapi dalam ketika kalau kemudian kita setia, ketika lelah, ketika jatuh, apapun yang terjadi asalkan kita setia pada apa yang kita hidupi di dalam hati kita. Semoga rahmat Tuhan dan kemurahan hati Allah menyempurnakan karya hidup. Saya kira begitu, dan mari kita berjuang bersama-sama mulai dari sore hari ini